Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Alifia Lubis, NIM 2014-02062. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi DNS, web server, mail server, dan juga Kakti server. Nah, di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox Manager. Nah, di sini saya sudah ada server yang sudah dibuat. Nah, lalu saya akan membuat konfigurasi DNS-nya. Maka saya klik Start. Nah, ditunggu untuk agar servernya bisa dijalankan. Sudah, ini saya akan memasukkan server loginnya. Saya sudah mengaturnya dari awal, itu namanya server dengan passwordnya itu yang sudah saya gunakan. Nah, apabila sudah selesai, maka kita akan masuk ke server tersebut. Yang pertama yang akan saya buat adalah beralih ke user root dengan cara sudo min-i. Nah, masukkan password servernya. Password server yang tadi juga sama juga. Nah, apabila sudah root at server, maka dia artinya sudah pindah ke user bernama root. Lalu yang pertama saya akan buat yaitu saya akan menginstal Kaktinya. Kenapa saya menginstal Kaktinya itu di awal? Agar menghindari kemungkinan terjadinya error. Jadi saya menginstalnya di awal-awal dengan cara apt spasi install Kakti. Nah, ini diinstal Kaktinya, kita klik ya. Nah, di sini agak memakan waktu yang cukup lama ya. Ini saya percepat saja. Nah, sudah selesai. Di sini akan mengkonfigurasi Kaktinya. Maka saya akan memilih Apache 2. Lalu dia akan mulai menginstal lagi untuk Apache 2-nya. Ini saya percepat lagi. Nah, di sini sudah selesai proses konfigurasi Apache 2-nya. Lebih cepat daripada penginstalan Kakti tadi, karena penginstalan Kakti itu kecepatannya itu tergantung pada kecepatan dari network kita. Oke, sekarang di sini kita iya saja. Nah, di sini untuk memasukkannya, kita masukkan password yang akan kita gunakan untuk MySQL pada Kakti. Ini saya akan menulis passwordnya. Saya Rayhan 20. Oke. Lalu sekali lagi dituliskan. Oke. Nah, setelah itu maka akan dibuat database-nya untuk Kakti ini. Kita akan tunggu sebentar lagi. Apabila seperti ini, dia sudah selesai untuk melakukan instalasi untuk Kaktinya. Maka kita akan coba untuk mengecek apakah Kakti tersebut sudah ada di server ya. Jadi kita coba, kita cari dulu nama IP address-nya dengan cara ifconfig. Nah, apabila ada tertulis comment ifconfig not found, tapi kita bisa menulisnya, maka kita harus install toolsnya dengan cara apt install nettools, seperti yang ada di ini ya, apt install nettools. Kita enter, maka dia akan menginstal tools-tools yang akan berguna, salah satunya untuk melakukan ifconfig. Nah, apabila sudah,
Maka kita akan langsung bisa mencari IP address-nya dengan ifconfig. Nah, di sini sudah ada IP address-nya itu 10 maaf, ini 10.02, ini artinya dia ini setting network. Nah, di sini masih NAT, kita akan berubah menjadi bridge adapter ya. Di sini oke. Nah, ini baru kita coba ifconfig. Nah, ini sedang diubah, maka kita akan restart aja. Kita restart, kita ulang dari awal, start lagi. Nah, maka kita coba lagi, sekali lagi masukkan passwordnya. Nah, lagi kita akan masuk ke folder root. Nah, sudah masuk. Lalu kita coba ifconfig. Itu ada di ini di npost 3 np03s3, di bawahnya ada inet, itu adalah dia IP address kita 192. Di sini punya saya 192, harus dicatat 192.168.1.113. Nah, kita buka di Chrome masing-masing dengan menuliskan domainnya ya, 192.168.1.113. Nah, di sini sudah ada ini kan Apache /cacti. Nah, di sini sudah ada cacti-nya, artinya sudah terinstall di servernya. Kita bisa masukkan username admin dengan password yang sudah kita buat pada konfigurasi cacti. Nah, kita login. Kita akan masuk ke halaman konsol atau halaman admin pada cacti. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DNS server. Nah, saya menggunakan bin 9 untuk mengkonfigurasi DNS server pada kali ini. Yang harus diketik adalah apt install bin 9. Tekan enter. Nah, di sini akan do you want to continue? Klik Y. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita akan memberikan perizinan untuk port 53 dengan cara UFW allow 53. Artinya untuk mengallow port 53. Nah, sudah. Lalu saya akan mengkonfigurasi IP address yang ada pada server, akan kita konfigurasi ke DNS server dengan cara nano /etc/netplan /00 installer config.yaml. Oke, enter. Maka dia akan membuka sebuah file yang bernama 00 installer config.yaml yang ada pada direktori etc dan netplans. Nah, nano itu adalah komen yang berfungsi untuk membuka seperti text editor juga, seperti text editor untuk mengedit sebuah file pada server ya. Ini akan saya ubah jadinya itu dhcp 4 false, lalu addresses 2. Nah,
Di sini akan kita tulis IP address yang sudah kita catat tadi, if config tadi. Di sini saya IP address saya itu 192, atau bisa dilihat di sini ya, di kakti tadi 192.168.1.113/24. Lalu di bawahnya kita buat untuk gateway-nya. Gateway-nya yaitu untuk IP address-nya, IP address, tetapi dia 113-nya itu kita ganti menjadi 1. Karena itulah bagaimana cara mencari gateway. Lalu kita buat juga name servernya agar dia terdaftar DNS servernya itu dengan nama sesuai nama ya. Itulah fungsinya kita mengkonfigurasi DNS agar mengubah sebuah domain yang awalnya angka-angka 192, 168 dan seterusnya diubah menjadi huruf atau tulisan yang lebih mudah untuk kita hafal. Misal saya ingin membuat server ini dengan nama raihan.com. Lalu addressesnya kita buat yang pertama itu IP addressnya 192.168.1.113 dan juga gateway-nya 192.168.1.1. Nah, sudah. Lalu kita save dengan cara ada namanya save file. Save file. Ctrl X untuk exit. Nah, sudah. Nah, lalu setelah itu saya akan mengubah file resolve.config untuk menambahkan list domain yang telah dikonfigurasi tadi, name server search-nya tadi raihan.com. Situ saya akan memasukkan listnya ke situ. Jadi caranya itu nano/etc. Nah, etc ini adalah nama direktori yang ada pada server. Nah, nama filenya itu resolve.conf. Di sini jadi buat name server. Di sini saya akan mengubahnya menjadi, ini kan masih defaultnya. Ini kita buat satu IP-nya 192.168.1.113. Lalu tambahkan satu lagi name server untuk gateway-nya 192.168.1.1. Lalu options-nya ini sudah. Lalu search-nya bikin untuk nama domain yang tadi raihan.com misalnya. Nah, Ctrl X untuk exit. Save modified buffer, yes. Nah, oke, enter. Nah, lalu setelah itu saya akan membuat konfigurasi pada hostnya. Konfigurasi pada host dengan cara nano/etc/host. Nah, sama juga seperti yang tadi, ini file bernama host terletak di direktori etc. Nah, di sini saya akan menambahkan setelah server, yaitu IP address saya 192.168.1.113 dengan nama raihan.com. Nah, sudah. Apabila sudah, langsung saja Ctrl X untuk exit, save yes. Nah, lalu setelah itu yang dilakukan adalah konfigurasi local bind dengan nama yang dengan zone-nya itu adalah server yang telah dinamai tadi. Jadi caranya itu adalah nano/etc/bin/name.conf.local. Yaitu adalah nama konfigurasi yang ada pada lokal server tersebut, local bind tersebut, maaf. Lalu enter. Di sini ada beberapa komen-komen, maksudnya komentar, karena di sini ada strip-strip seperti ini ya, ada tanda samping-samping begitu. Maka kita akan menambahkan zone baru, yaitu zone apa? Zone nama servernya raihan.com. Di sini saya kurung kurawal, enter. Untuk type-nya itu type master, titik koma, lalu buat nama file etc bind
db.raihan. Ini adalah untuk mengkonfigurasi juga bagaimana data yang ada pada server bernama raihan.com. Lalu kurung kurawal tutup, titik koma, lalu di exit, yes, enter. Oke. Setelah itu yang dilakukan adalah mengcopy file dari db.local yang sudah ada dari awal saat membuat localhost ke db raihan yang tadi saya buat di zone tadi ya, di zone raihan.com, lalu type master file. Kita buat dengan cara cp di mana letak db lokal tersebut, yaitu etc bind db lokal spasi. Nah, di sini letak dari file db data dari server tersebut, dari domainnya, dari domain yang kita punya ya, bind db spasi db.raihan. Karena saya membuat di zone tadi, filenya itu di sini letaknya ya. Oke, enter. Nah, ini sudah di copy. Lalu yang harus kita lakukan adalah mengubah apa? Mengubah file yang bernama db raihan itu, atau bisa kalian buat juga namanya nama server masing-masing ya, db.raihan, dengan cara nano. Karena nano ini kayak yang tadi GUI untuk menjadi text editor gitu. Ini enter. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diubah. Yang pertama itu adalah localhost. Ini diganti menjadi ns. Nama servernya raihan.com. Nah, lalu root.localhost ini, localhost diganti menjadi root.raihan.com. Oke, setelah itu ini masih tetap sama. Lalu di sini diubah menjadi ns.raihan.com. Nah, begitu. Lalu ini berubah menjadi IP addressnya. Ini kan tadi IP address dari localhost. Nah, ini kita buat IP address dari IP address yang sudah kita miliki tadi ya, ini 192.168.1.113. Lalu di sini diubah menjadi mx, ini 10. Lalu kita untuk membuat mail.raihan.com. Lalu kita tambahkan lagi ns in itu tab ya, ns in tab a, tab IP addressnya 192.168.1.113. Lalu kita buat lagi www in cname ns, lalu dibuat mail in a, lalu IP addressnya 192.168.1.113. Nah, lalu langsung di save, Ctrl X untuk exit. Nah, setelah itu di save yes dan enter. Nah, sudah selesai. Apabila sudah selesai, maka akan melakukan restart untuk servernya dengan cara sistem ctl restart bin 9. Oke, apabila sudah di restart seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah untuk menambahkan reverse IP ke dalam zone yang tadi ada di name conf local. Yang ada di sini tadi etc bin name conf local. Nah, yang ada di sini tadi kan ada zone yang pertama, zone raihan.com. Nah, itu kan untuk DNS-nya, untuk name servernya. Nah, sekarang kita akan membuat untuk reserve IP-nya. Nah, sekarang kita coba kita ubah name.conf.local. Nah, di sini tadi sudah kita tambahkan zone yang pertama, zone untuk name servernya. Lalu kemudian akan kita tambahkan dengan
reverse IP-nya. IP address-nya itu di reverse. Jadi 113.1.108.192. Nah, lalu .in ddr.arpa. Nah, seperti itu. Lalu kurung kurawal sama juga masih type-nya type master. Lalu filenya itu buat untuk filenya itu buat untuk etc bind db192 itu untuk data pada reverse IP-nya. Lalu kurung kurawal, tutup kurung kurawal, titik koma, lalu exit dan save yes, enter. Nah, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu adalah dengan cara mengcopy sebuah data yang ada pada lokal ke data yang kita buat tadi, yang kita buat untuk server kita. Nah, caranya itu cp etc bind. Nah, tadi kan reverse IP-nya itu 192 ya. Ini kalau misalnya lokal itu biasanya 127 itu untuk lokal. Lalu spasi kita masukkanlah dia ke dalam reverse server yang sudah kita tulis tadi di zone 192. Nah, setelah kita copy maka kita akan ubah lagi sama seperti yang tadi, kita ubah file kepunyaan server kita, yaitu etc bind db.192. Oke, apabila sudah masuk ke GUI atau GNU-nya Nano ini, nah lalu yang kita ubah adalah localhost berubah menjadi ns.raihan.com. Nah, sama seperti yang tadi juga, root jadi root.raihan.com sesuai dengan nama server yang sudah kalian konfigurasi tadi ya. Lalu ini di sini diubah juga menjadi ns.raihan.com. Nah, di sini lalu di sini diubah menjadi 1. Lalu ini juga. Nah, lalu ini dibuat sama juga ns.raihan.com. Lalu ditambahkan dengan 1 in ptr www.raihan.com. Lalu tambahkan satu lagi untuk webmailnya ya. Webmailnya ditambahkan mail.raihan.com. Apabila sudah seperti ini, langsung saja exit, lalu save, yes, enter. Setelah itu akan merestart servernya dengan cara system ctl restart bin 9. Nah, apabila sudah di restart, maka kita akan mengubah file name conf.option yang berfungsi untuk membuat IP address-nya IP address public ya. Cara nano /etc/bind /name conf option. Nah, sini sudah ada. Di sini sudah ada komentar forwarders 0000. Sini kan masih berbentuk komentar, jadi kita akan kita hapus saja untuk jadi komentarnya. Ini juga akan dihapus. Ini juga akan dihapus. Nah, sini 0000 ini akan kita ubah menjadi IP DNS public, yaitu 8888, dan kita buat satu lagi yaitu 8844. Nah, inilah dua ini. Setelah itu kita save, Ctrl X untuk keluar, save yes, enter. Dan setelah itu akan kita restart lagi. Servernya akan kita restart lagi, enter. Nah, setelah melakukan restart dan melakukan banyak konfigurasi, maka kita akan coba untuk melihat apakah
server dengan domainnya itu 192.168.1.1.3 atau punya saya, apakah sudah berubah namanya menjadi nama yang sudah saya sebutkan tadi. Kita mencoba pakai nslookup raihan.com. Nah, di situ sudah ada servernya, benar namanya seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk www.raihan.com. Itu sudah ada juga. Lalu akan saya coba mengecek untuk webmailnya ya, raihan.com. Itu sudah ada juga mailnya. Lalu saya akan coba ping untuk nama servernya raihan.com. Nah, situ sudah ada untuk ping dari web raihan.com. Nah, seperti itu saja untuk konfigurasi DNS server atau mengubah dari domain yang angka-angka itu menjadi sebuah nama. Ini saya mengambil nama raihan.com. Oke, lanjut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi pada web server. Mengkonfigurasi web server itu tidak beda jauh dari konfigurasi kakti tadi ya. Nah, cara untuk mengkonfigurasi web server atau menginstalasi web server adalah saya menggunakan Apache 2. Saya menginstal Apache 2 dengan cara apt get install Apache 2. Nah, di sini karena saya tadi di kakti tadi sudah menggunakan Apache 2, maka di sini apabila saya tekan enter, maka dia sudah diinstal katanya. Null upgraded, zero newly installed, zero to remove, and 39 not upgraded. Yang artinya udah diinstal lah, udah nggak ada yang perlu diapa-apain lagi. Nah, lalu saya coba untuk membuat kita coba dulu lah if config. Jadi kan ada di sini. Nah, ini kan ini untuk kaktinya. Nah, apabila kita backspace, kita enter, maka dia akan masuk ke Apache 2 Ubuntu default page. Nah, apabila kita menginstal Apache 2, nah maka dia akan langsung index.html-nya itu ini. Inilah dia untuk index.html-nya ini. Nah, lalu akan saya coba untuk membuat sebuah page ya, sebuah page yang sudah saya buat sendiri. Nah, sini saya akan pindah ke /var/www/html. Nah, var www.html ini adalah direktori yang digunakan untuk Apache itu. Dia untuk menyimpan file atau page-page yang akan digunakan untuk dibuat pada web server. Dia di folder var, lalu masuk ke www, lalu masuk ke html. Nah, enter, maka dia akan masuk ke direktorinya. Kita coba ls. ls itu adalah untuk melihat nama-nama foldernya folder dan file-filenya apa aja di dalam HTML. Nah, di sini ada index.html. Nah, index.html di sini adalah isinya itu ini page Apache 2 Ubuntu default page. Nah, lalu coba kita buat sebuah indeksnya. Kita buat yang kedua ya, index2.html. Nah, dilihat lagi. Nah, sudah ada index2.html. Lalu akan saya coba untuk mengubahnya dengan menggunakan nano ya, .html. Nah, di sini saya akan membuat sebuah page HTML biasa ya, HTML, head, lalu title-nya adalah index 2. Nah, lalu di sini ada body, head, lalu body buat H1. Ini adalah halaman index 2 /h1/body, lalu penutup untuk HTML.
Nah, setelah itu saya exit, saya save, yes. Lalu saya lihat di sini, coba lihat di sini kan ini index. Saya coba lihat di index 2.html, maka dia akan keluar page yang sudah tadi saya buat. Ini adalah halaman index 2 yang tadi sudah saya buat menggunakan nano ya. Oke. Lalu apabila saya ingin membuat web server dengan menggunakan server atau domain yang sudah saya buat tadi, dengan cara saya akan mengubah konfigurasinya di etc apache 2 site enable. Dari namanya udah ketahuan ya, artinya situs yang ditentukan, yang udah diizinkan lah gitu. 000 default dot configurasi con. Oke. Nah, di sini ada server admin webmaster at localhost. Ini saya akan mengubahnya menjadi admin at raihan.com. Lalu saya akan menambahkan lagi server name-nya raihan.com. Nah, di sini ada juga nih dokumen root var www.html. Nah, disinilah dia konfigurasi untuk memasukkan di folder mana akan ditaruh file HTML-nya untuk bisa keluar di domainnya gitu. Dia ada var www.html. Kita langsung tutup saja, save, enter. Nah, begitu saja bagaimana cara mengkonfigurasi atau instalasi web server. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi dan konfigurasi pada mail server ya. Nah, di sini untuk mail server saya menggunakan sebuah aplikasi juga, bisa dibilang bernama Squirrel Mail. Nah, Squirrel Mail ini salah satu aplikasi untuk kita bisa menggunakan mail server gitu. Jadi kita coba yang pertama itu untuk menginstal beberapa dependensi dengan cara seperti ini. Nah, apabila sudah, maka akan langsung enter. Certificate. Oh, maaf, installnya belum ya. Saya ubah lagi. Saya tambahkan install di sini belum. Nah, sudah. Dia akan menginstal. Nah, lalu saya akan menambahkan jenis dukungan lokal UTF-8, yaitu dengan cara lokal gen id utf8. Nah, sini langsung tunggu, langsung selesai. Lalu yang akan dilakukan adalah saya akan menginstal beberapa dependensi juga untuk mail servernya. Kebanyakan menggunakan PHP ya. Your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.
I will let you in this game. Didn't I? When I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. 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 Nah, seperti ini untuk komen untuk menginstal beberapa dependensi untuk mail servernya ya. Enter. Nah, maka dia akan menginstal beberapa dependensinya. Tunggu beberapa saat. Di sini untuk mengkonfigurasi postfixnya, pilih Internet with Smart Host. Enter. Lalu untuk sistem mail name-nya kan dibuat namanya itu nama dari server yang sudah kita masukkan tadi dari DNS tadi. Oke. Lalu untuk SMTP-nya ubah menjadi smtp.telkom.net. Oke. Ini akan langsung dikonfigurasi lagi. Nah, apabila seperti ini sudah selesai konfigurasinya, maka kita akan langsung lanjut ke step yang kedua, step yang selanjutnya, yaitu kita akan mengambil repository dari GitHub untuk Squirrel Mail-nya. Jadi Squirrel Mail itu sebuah source code yang sifatnya open source ya, open source yang bisa kita ambil dari GitHub nama Reality Ripple. Jadi akan kita masukkan ke dalam file data server kita dengan cara kita pindahkan dulu ke inilah USR local src. Ini adalah tempat untuk memindahkan repository GitHub Squirrel Mail tersebut. Setelah itu kita akan menggunakan perintah git clone dari kita masukkan github.com/reality ripple. Reality Ripple ini adalah nama GitHub yang menyediakan Squirrel Mail ya. Reality Ripple Squirrel Mail. Coba enter. Nah, ini akan melakukan proses cloningannya, memasukkan ke file yang ada pada server kita. Nah, apabila sudah, maka langkah selanjutnya itu memindahkan cloningan yang dari GitHub tadi ke var www.html Squirrel Mail dengan cara mv Squirrel Mail ke var www.html lalu Squirrel Mail. Nah, apabila sudah, maka akan kita buat directory pada var www.html var lokal lalu Squirrel Mail /data. Nah, apabila sudah kita membuat sebuah directory data di var lokal Squirrel Mail, maka akan kita ubahlah perizinannya untuk directory tersebut dengan cara chown -rf data di var lokal Squirrel Mail. Nah, lalu kita ubah juga untuk chmod-nya di angka 77 pada var lokal. Itu salah ya yang atas tadi ya. Ini Squirrel Mail, seharusnya Squirrel Mail. Maaf. Nah, sudah. Apabila sudah, maka dia akan mengatakan you have mail in var mail route.
Lalu kita akan pindah ke var www html squirrel mail. Nah, di sini kita akan mengubah konfigurasi dengan cara configure. Jadi kita akan mengkonfigurasi squirrel mail-nya. Jadi kita akan memilih server settings, enter. Lalu kita akan memilih domainnya, karena domainnya itu masih salah ya. Domainnya itu adalah dengan nama kita, bukan nama kita, nama yang domain pada DNS server tadi. Saya memilih raihan.com. Nah, situ sudah berubah. Lalu pilih untuk save data dengan cara S. Nah, lalu setelah itu enter, lalu quit. Nah, sudah selesai. You might want to test your configuration. Nah, tapi sebelum kita mengetesnya, nah di sini sebenarnya sudah ada, tetapi kita harus menambahkan email ke mail server dengan cara menambahkan sebuah user. Jadi semisal kita mau menambahkan user @raihan. Nah, ini sudah ada user bernama Raihan, tinggal mengubah passwordnya, password Raihan, yaitu saya buat passwordnya. Nah, saya buat sekali lagi. Nah ini passwordnya itu user dan passwordnya ini berguna untuk agar dapat login ke Squirrel Mail yang sudah kita buat tadi. Misal kita buat juga namanya satu lagi, Alivia. Lalu kita buat passwordnya. Nah, sudah dibuat passwordnya untuk Raihan dan juga untuk Alivia. Lalu agar mereka berdua bisa mendapatkan sebuah mail, maka kita akan membuat folder di var www.html dengan cara mkdir mkdir minp var www.html. Lalu namanya, misal namanya yang satu Raihan, lalu satu lagi kita buat lagi untuk si Alivia. Apabila sudah, maka kita akan memberikan hak akses atau izinlah ke direktori dari masing-masing direktori ini dengan cara usermod md dari var www.html Raihan. Kita namakan modnya itu Raihan. Nah, lalu usermod min m min d var www.html Alivia. Nah, apabila sudah kita berikan user mode-nya, maka kita langsung memberikannya kepada masing-masing user dengan cara chown agar dia mengubah change owning atau change owner. Nah, dia akan mengubah siapa owner dari directory tersebut. chown r Raihan, dia akan diberikan kepada Raihan dari var www.html Raihan. Nah, satu lagi change on min r dari Alivia, kita kasih ke user Alivia var www.html Alivia. Nah, katanya you have new mail in var mail root. Lalu setelah itu kita akan mengubah kita akan mengallow port Apache-nya dengan cara sama seperti awal tadi, ufw allow in Apache. Lalu kita akan mengallow juga pada port Apache full ya, allow in Apache full. Enter. Nah, setelah itu apabila sudah, maka kita akan coba untuk mengecek daripada Squirrel Mail-nya ini. Kita tinggal buka IP address /Squirrel Mail. Nah, di sini sudah ada bentukan login daripada Squirrel Mail-nya. Kita buat name-nya ini adalah user, salah satu usernya. Tadi saya buat Raihan dengan password
lalu login, maka dia akan masuk ke dalam Squirrel Mail seperti ini. Ada inbox, inbox draft, inbox send, inbox trash. Seperti ini saja bagaimana cara untuk menginstalasi atau mengkonfigurasi Squirrel Mail. Oke, apabila ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.